Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya meyakini keberadaan Allah itu terbebas dari tempat dan arah. Munazzahun anil khululi wal jihati. Keyakinan ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh para guru-guru dan para ulama-ulama terdahulu. Tapi ternyata keyakinan ini menjadi bahan olok-olokan oleh orang-orang yang sering kita sapa akrab dengan Wahabi. Mereka lantang sekali mengatakan Allah di atas. Bahkan kata mereka, menolak sifat Allah di atas adalah sebuah kesesatan. Jadi kayak ada semacam perbedaan keyakinan ya di sini. Oleh karenanya, terkadang pernah terbesit dalam pikiran saya, dalam benak saya, apakah Tuhannya orang-orang Wahabi itu berbeda dengan Tuhannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pemahaman mereka bahwa Allah di atas dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Setidaknya ada dua dalil yang sering mereka pakai. Pertama, pemahaman mereka dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'du ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, dan surat Al-Hadid ayat 4. Semuanya dengan lafal yang sama, yaitu tsummastawa 'alal arsy. Dan dalam surat Toha ayat 5 dengan lafal yang berbeda, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Mereka bilang Allah sendiri yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Lalu mereka menyimpulkan berarti Allah di atas. Dan untuk meyakinkan jamaahnya, mereka sering mengambil kalam-kalam ulama salaf yang maknanya sering ketahuan diselewengkan agar sesuai dengan paham mereka. Dan ujung-ujungnya dengan berbagai retorika, mereka menuduh yang bukan-bukan kepada orang di luar pemahaman mereka. Sesatlah, bid'ahlah, mengingkari Al-Quran dan Sunnah, bahkan kafir juga dibawa-bawa. Kemudian dalil kedua yang sering mereka pakai adalah dalil logika yang menurut saya sangat dangkal sekali dan sangat lucu. Kata mereka, fitrah manusia menunjukkan bahwa Allah di atas. Buktinya kalau berdoa menengadahkan tangan ke atas. Dan ketika ada masalah mengatakan serahkan kepada yang di atas. Menurut mereka ini bisa menjadi dalil. Bayangkan, fitrah manusia menurut logika mereka bisa dijadikan dalil bahwa Allah di atas. Bahkan ada dalil yang sangat lucu sekali. Menurut mereka dalil ini tidak bisa terbantahkan untuk menunjukkan bahwa Allah di atas. Yaitu mereka mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Nah, kalau bahasanya diturunkan, berarti yang menurunkan itu ada di atas. Nah, kesimpulannya Allah di atas. Ini sebetulnya logikanya lucu ya, tapi ya sudahlah. Menurut mereka, pemahaman-pemahaman semacam itu yang muaranya Allah di atas bukan dari logika mereka sendiri. Tapi menurut mereka, pemahaman semacam itu merupakan maksud sebenarnya dari Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini jelas mengada-ngada. Kayak mereka sendiri yang paling paham kalam Allah. Saya akan buktikan kalau pemahaman mereka yang diklaim paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis hanyalah logika dan pemahaman mereka saja. Meskipun mereka selalu lantang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal sebenarnya mereka mengajak kepada pemahaman mereka saja. Perhatikan dengan baik agar kalian tidak salah paham. Pertama, pemahaman mereka tentang makna istiwa yang termaktub dalam Al-Quran. Menurut mereka, ini adalah dalil yang paling sharih yang menunjukkan Allah di atas.
Mereka bilang ayat ini muhkamat, bukan mutasyabihat. Sebenarnya sudah ada banyak sekali bantahan atas pemahaman ini. Ada dua metode untuk memahami makna istiwa. Pertama dengan metode takwil atau memaknai kata dengan makna di luar bunyi tersuratnya. Kedua dengan metode tafwid atau memaknai kata dengan memasrahkan makna hakikatnya kepada Allah. Muara kedua metode ini adalah sama-sama mensifati Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak bertempat. Hal ini juga senada dengan ayat Al-Quran yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang sama seperti Allah. Disinilah kesalahan mereka. Mereka mengartikan istawa sesuai dengan nalar mereka terhadap bahasa. Kemudian mereka berhenti di situ dan meyakini bahasa itu apa adanya. Satu perbandingan saja. Ketika ada orang mengatakan Ahmad bersemayam di atas kursi, maka logika sederhananya adalah Ahmad sedang berada di atas kursi. Dan logika ini juga dipakai oleh mereka untuk memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi terkesan ada pengabaian ayat laisa kamitslihi syai'. Seolah mereka mengabaikan ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un tidak dipakai oleh mereka. Inilah alasan kenapa saya katakan pemahaman mereka hanyalah berdasarkan logika mereka saja. Tapi sayangnya mereka tidak mengakui. Mereka terus mengklaim bahwa yang mengatakan Allah di atas adalah Al-Quran. Padahal sejatinya dalam Al-Quran tidak pernah ada kata-kata Allah di atas. Yang ada di dalam Al-Quran hanya menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan mereka menyimpulkan sendiri dengan nalar mereka yang sangat simpel dan sederhana tapi menyesatkan. Atau dalam gejolokan ilmu logika, mereka menyimpulkan dengan logika jongkok. Logika jongkok mereka ini juga tercermin dari penggunaan dalil fitrah untuk menempatkan Allah di atas. Logika mereka mengatakan menengadahkan tangan dalam berdoa dan mengatakan serahkan kepada yang di atas. Logika mereka mengatakan ini menunjukkan Allah di atas. Mungkin mereka tidak tahu kalau doa tolak balak itu tangannya dihadapkan ke bawah. Mungkin mereka tidak paham bahwa menengadahkan tangan ke atas saat berdoa adalah simbol menerima permintaan itu. Simbol itu adalah bentuk merendahkan diri kepada yang memberi. Tidak ada urusannya dengan keyakinan keberadaan yang memberi. Contoh sederhananya, pengemis kalau minta-minta, tangannya pasti menengadahkan tangannya ke atas. Padahal yang dimintai ada di depannya. Mungkin mereka tidak mengerti bahwa mengatakan serahkan kepada yang di atas adalah bentuk bahasa pengagungan dan pengakuan status, bukan penempatan. Seperti ketika rakyat sedang kesulitan atas langkanya minyak goreng dan menyerahkan urusan ini kepada pemerintah dengan mengatakan serahkan kepada yang di atas. Nah, di atas tentu saja pemerintah. Dan apakah mengatakan serahkan kepada yang di atas ini berarti pemerintah benar-benar ada di atas kepala kita secara fisik? Ya tentu saja tidak. Logika jongkok mereka juga tercermin dari pernyataan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kalau bahasanya diturunkan berarti yang menurunkannya dari atas. Berarti Allah di atas. Jadi dalam pemahaman logika mereka, kalau ada sesuatu dibahasakan diturunkan, berarti yang menurunkan berada di atas. Bahkan kata mereka, tidak mungkin menurunkan dari bawah. Entah karena mereka tidak mau mikir atau memang tidak pernah mikir. Sampai-sampai membuat aturan sendiri bahwa menurunkan pasti dari atas, bukan dari bawah. Sebagai bantahan logika dan aturan konyol ini, cukup melihat upacara penurunan bendera. Apakah yang menurunkan bendera berada di atas tiang? Sebenarnya masih banyak sekali logika-logika konyol mereka yang sangat mudah dipatahkan. Tapi menurut mereka,
itulah logika yang paling benar dan paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, saya rasa sampai di sini sudah jelas ya, bahwa mereka sebenarnya tidak mengikuti Al-Quran dan hadis seperti yang mereka gaungkan selama ini. Tetapi mereka hanya mengikuti logika dan pemahaman mereka sendiri yang mereka anggap benar sendiri. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, meyakini Allah di atas adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah bertempat. Dari dulu saya diajarkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Sudah, sesimpel itu. Tapi oleh para fans-fans Wahabi katanya, ada tanpa tempat, tanpa arah, itu sama dengan tidak ada. Mereka sendiri yang menyimpulkan begitu. Padahal sudah dikatakan Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Jadi saya melihat mereka itu pahamnya apapun yang tanpa tempat, tanpa arah itu sama dengan tidak ada. Tidak ada itu sama dengan tanpa tempat, tanpa arah. Tanpa tempat, tanpa arah itu sama dengan tidak ada. Sudah, mereka mutar begitu terus. Mereka terjebak dalam dangkalnya logika pemikiran mereka sendiri. Saya membantah jika ada tanpa tempat, tanpa arah itu sama dengan tidak ada. Karena tidak ada itu tidak memerlukan perbandingan atau persamaan. Saya tidak yakin ketika mengatakan Allah di atas, sedikit pun tidak terbesit dalam pikiran bagaimananya. Bagi logika normal, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, pasti melintas dalam pikiran gambaran bagaimana Allah di atas. Nah, ini berbahaya. Manusia yang memiliki pemikiran normal dengan spontan pasti akan memiliki gambaran bagaimana Allah itu di atas. Nah, gambaran yang muncul di dalam otak dan pikiran ini bukan atas kesengajaan, tetapi itu muncul secara spontan karena ada pemicunya, yaitu Allah di atas. Mengatakan Allah di atas itu, di atas pasti otak ini memiliki gambaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gambaran secara spontan yang ada di dalam otak dan pikiran itu apakah salah? Jika Anda mengatakan salah, saya yakin Anda masih bingung dengan cara kerja otak dan pikiran. Sebetulnya ini adalah materi dasar dalam ilmu logika. Jika kalian belum paham, ya silahkan kalian baca-baca buku lagi ya tentang ilmu logika. Atau Anda bisa konsultasikan dengan orang di sekitar Anda yang tahu. Di sini saya akan jelaskan poin pentingnya saja. Jadi sederhananya begini. Cara kerja otak dan pikiran itu pasti akan menggambarkan apapun yang bisa dia respon dan layak untuk ditemukan oleh indera. Dengan kata lain, apapun yang bisa ditangkap oleh indera dan otak mampu merespon dan menggambarkan, maka otak pun mampu untuk menggambarkannya dalam sebuah bentuk. Saya berikan contoh sederhana. Misalkan teman Anda bilang kepada Anda, saya punya sayap dan bisa terbang. Pasti dalam benak Anda tidak mempercayainya. Anda mungkin boleh ya tidak percaya dengan teman Anda karena memang lazimnya manusia itu tidak ada yang punya sayap kemudian bisa terbang. Tidak pernah tercatat dalam sejarah ya. Tapi otak Anda pasti merespon bagaimana orang itu punya sayap, bagaimana orang itu terbang. Nah, kemudian Anda pasti punya gambaran dengan secara spontan ya gambaran ini. Pasti Anda punya gambaran dengan spontan bagaimana sayap dan terbang itu dinisbatkan kepada teman Anda. Sehingga Anda bisa membayangkan bagaimana teman Anda itu terbang begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Anda tidak percaya kalau teman Anda itu bisa terbang, tapi dalam masalah menggambarkan, nah, ini secara spontan datangnya. Kita tidak bisa menolaknya. Nah, meyakini Allah di atas itu kan berarti meyakini wujud Allah berada di suatu tempat, yaitu atas. Maka disengaja atau tidak mau, cara kerja otak yang normal akan terus mengejar bagaimana tempat yang disebut atas itu.
Lebih jauh lagi bagaimana wujud dari Allah di atas, bahkan dengan keliarannya otak akan merespon bagaimana zat Allah. Bahkan kemungkinan bisa menggambarkan bagaimana zat Allah itu secara spontan. Ya sekali lagi ini berbahaya. Wajar otak merespon karena kata atas adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan otak mampu menggambarkan atas itu bagaimana. Jadi kalau ada suatu apapun yang ditempatkan di atas, maka otak ini akan mampu menggambarkan dengan secara spontan ya, bagaimana sesuatu itu berada di atas. Sebagai perbandingannya adalah sesuatu itu tidak di bawah. Berpikir seperti ini harusnya dihindari karena berpotensi membawa pada keyakinan bahwa Allah berjisim atau memiliki bentuk. Tapi masalahnya, pikiran seperti ini tuh muncul bukan karena kesengajaan, tapi itu respon spontan pikiran yang normal. Nah, pada akhirnya ada semacam dilematis di sini ya. Di satu sisi membagaimanakan Allah itu tidak boleh, tetapi di sisi lain menggambarkan bagaimana Allah itu di atas adalah spontanitas pikiran. Itu gambaran yang muncul secara spontan, tidak disengaja. Nah, inilah yang saya sebut dengan syubhat dalam otak mereka. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memilih untuk mentakwil atau mentafwid ayat-ayat yang dapat membawa syubhat seperti ini, agar umat Islam tidak terjebak dalam logikanya sendiri. Dan secara turun-temurun, para guru, dari gurunya, dan seterusnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap konsisten pada keyakinan bahwa Allah adalah zat yang munazzahun anil khululi wal jihati. Allah tidak bertempat dan tidak berada di suatu arah. Dengan keyakinan inilah, nalar otak pikiran tidak akan mampu menggambarkan apapun tentang bagaimana Allah. Diakui atau tidak, mengatakan Allah tidak bertempat tidak akan pernah bisa dijangkau oleh nalar. Karena baik spontan atau sengaja dipikirkan, nalar tidak akan pernah menemukan bagaimana sesuatu itu ada tapi tidak bertempat. Maka pada akhirnya otak pikiran akan selamat dari syubhat dan hal-hal yang dapat menimbulkan syubhat. Sebetulnya saya sama sekali tidak merasa terganggu dengan pola pikir mereka yang mengatakan Allah di arsy, Allah di atas, Allah di langit. Itu terserah mereka. Pemikiran mereka itu terserah mereka. Saya tidak mau ikut campur. Masalah benar dan salahnya kelak pertanggungjawabannya di akhirat. Tapi yang membuat saya terganggu adalah ketika mereka sudah lantang mengatakan orang yang tidak sepaham dengan mereka sesat, bid'ah, terus apalagi kafir dan lain sebagainya dengan celaan-celaan yang sama sekali saya sangat miris sekali. Nah, ini tidak bisa didiamkan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Semoga dapat membuka otak dan pikiran kita, dan semoga dengan pemikiran dan otak kita yang selamat dari syubhat, kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.